mahasiswi dari Universitas Fatimur Ambon. Di sini saya akan sharing sedikit kepada teman-teman terkait apa itu training and development. Pertama, training and development. Nah, training and development ini merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dan diberikan kepada calon karyawan atau karyawan untuk menciptakan atau menambah keterampilan dan pengetahuan baru yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Poin kedua yaitu seberapa penting pelatihan ini bagi karyawan. Nah, karyawan yang telah melakukan pelatihan dan yang belum melakukan pelatihan tentu memiliki perbedaan. Yang pertama, hasil kinerja bagi karyawan yang telah melakukan pelatihan itu lebih cepat dibandingkan dengan karyawan yang belum melakukan pelatihan. Kemudian, karyawan yang telah melakukan pelatihan ini mampu beradaptasi dengan tanggung jawab atau lingkungan kerjanya lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak atau belum melakukan pelatihan. Kemudian ada poin ketiga, apakah pengembangan karir yang berfokus pada promosi ini dapat mempengaruhi kinerja? Tentu ya, promosi merupakan dari bagian pengembangan karir. Nah, promosi ini didapatkan oleh karyawan ketika perusahaan melihat bahwa karyawan tersebut memiliki potensi untuk ditempatkan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika karyawan tersebut berhasil mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan harapan yang dimilikinya, karyawan itu akan memiliki rasa haru atau rasa senang tersendiri dan berpikir bahwa segala upaya atau jerih payah yang dilakukan selama ini di perusahaan dihargai akibat dari peningkatan jabatan yang dia miliki. Nah, kemudian ketika rasa haru atau rasa senang itu muncul dalam diri karyawan itu sendiri, karyawan akan mampu atau akan bekerja lebih giat, seefektif atau seefisien mungkin untuk mencapai atau meningkatkan kinerja itu sendiri yang nanti akan berakibat atau berujung pada peningkatan kinerja dari perusahaan itu sendiri dan dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian poin keempat yaitu tantangan yang sering muncul atau yang sering dihadapi perusahaan dalam melakukan training atau development terhadap karyawan atau calon karyawannya. Yang pertama, adanya karyawan yang tidak aktif. Kemudian, kedua, bahan pelatihan itu tidak sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan. Dan kemudian, yang ketiga, itu ada cara penyampaian dari pelatih yang tidak dapat diterima atau dimengerti oleh calon karyawan. Selain ketiga hal tadi, ada satu hal juga yang menjadi tantangan bagi perusahaan dalam melakukan pelatihan terhadap karyawannya, yaitu ruang lingkup atau lingkungan yang menjadi tempat pelatihan itu sendiri. Apabila lingkungan yang menjadi tempat pelatihan itu sendiri tidak mewadai atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau materi yang diterapkan dalam pelatihan itu sendiri, itu akan menghambat pemahaman karyawan terkait dengan pelatihan ataupun training tadi. Poin kelima yaitu skill yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang pertama itu ada product skill, di mana karyawan itu dia harus mampu dan mengetahui kegunaan dari produk yang dia buat ini apa, serta kelebihan dari produk itu apa-apa saja. Nah, yang kedua itu ada skill komunikasi. Karyawan harus mampu menyampaikan dengan baik kepada dia punya calon konsumen atau calon pelanggan ini terkait dengan produk dia itu, sehingga dapat menarik konsumen atau calon konsumen untuk tertarik dengan produk yang dia miliki. Yang ketiga yaitu skill dari teknologi, yaitu cara karyawan mampu mengoperasikan segala macam teknologi yang dibutuhkan atau menjadi alat bantu untuk memasarkan dia punya produk itu. Seperti karyawan harus mampu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dia punya produk lebih luas lagi. Nah, untuk hal ini bertujuan untuk satu, yaitu mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini apa? Yang pertama itu laba, kemudian ada visi dari perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir yaitu kepuasan dari pelanggan.
Nah, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya berikan, yaitu terkait dengan training and development tadi. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang berlebihan atau kesalahan dalam penggunaan kata. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum dan bye-bye. Elastic, they expand and shrink.